Buat teman-teman yang baru saja masuk ya di kelas Candle Boy FX, selamat belajar dan kita akan mulai dengan dasar-dasar forex. Yang pertama yang pasti sering Anda tanyakan juga, apa sih sebenarnya forex itu? Jadi forex itu adalah suatu jenis transaksi perdagangan mata uang asing yang memperdagangkan mata uang asing suatu negara dengan mata uang asing negara lain dan melibatkan pasar-pasar utama dunia yang juga dilakukan secara berkesinambungan. Nah, apakah legal? Ya, legal karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Nah, mengapa resikonya tinggi ya? Nah, pertama itu karena terjadinya leverage ya dalam aktivitas trading itu. Leverage itu memungkinkan teman-teman ya trader untuk bertransaksi dalam jumlah besar walaupun memiliki modal yang kecil. Nah, jadi leverage ini adalah fasilitas yang diberikan dari broker kepada trader yang fungsinya untuk meningkatkan daya beli modal atau dari tradernya tentunya ya dalam porsi tertentu gitu. Jadi besaran leverage itu misalnya 1:20, 1:50, 1:100, 1:1000 dan seterusnya. Begini contoh leverage itu penjelasannya teman-teman. Jadi katakanlah Anda punya modal 1 juta rupiah. Nah, bila Anda menggunakan leverage ya 1:100, itu artinya Anda memiliki kemampuan ya untuk melakukan transaksi sampai 100 juta rupiah. Nah, itu kalau leverage-nya 1:100 ya. Sesimpel itu ya teman-teman. Nah, tadi udah ngomongin leverage yang merupakan fasilitas dari broker. Nah, broker ini siapa gitu ya? Broker ini adalah pihak perusahaan yang menyediakan akses kepada trader melalui sebuah platform agar trader ini bisa melakukan transaksi jual beli ya, terutama jual beli mata uang. Nah, ciri-ciri broker yang baik itu seperti apa? Ada 4 poin. Yang pertama adalah terregulasi di Indonesia dan juga secara internasional. Dan yang kedua adalah selain harus depositnya gampang ya, tapi juga harus withdrawnya gampang. Jadi jangan sampai depositnya gampang ternyata withdrawnya susah. Nah, itu harus hati-hati ya. Kemudian komisinya wajar. Jadi kalau komisinya terlalu murah, kemungkinan scam. Tapi kalau komisinya terlalu tinggi, kita profitnya sedikit gitu. Jadi juga harus hati-hati di situ. Nah, broker juga tidak bermain harga itu ya. 4 poin ini ya teman-teman. Yang bagaimana kita bisa tahu ya, kita perlu meriset ya review-review yang ada di internet. Misalnya broker si A, broker si B, si C. Kalau reviewnya bagus ya kita bisa coba ya. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu kan. Tapi tentunya sebelumnya kita perlu lihat dulu, perlu riset dulu teman-teman. Nah, ini mengenai mata uang, karena kita berdagang di forex itu berdagang mata uang atau biasa disebut pair ya. Nah, mata uang yang sering digunakan adalah EUR, USD ya. Jadi selain itu mata uang yang sering digunakan dalam forex ada banyak ya teman-teman. Ada USD JPY, GBP USD, kemudian ada USD CHF, USD CAD, AUD USD. Nah, ini bacanya ya USD JPY misalnya. Jadi dolar terhadap yen. Kemudian GBP USD pound sterling terhadap dolar. Sedangkan kita balik dulu di sini. Nah, untuk USD itu kan ada dolar Amerika ya. Ya, JPY itu ada mata uang Jepang yaitu yen. GBP itu pound sterling, mata uang Inggris. CHF itu adalah mata uang Swiss ya, franc. AUD dolar Australia, EUR euro. Kemudian CAD adalah dolar Kanada. Nah, untuk membaca kurs mata uangnya kita mudahkan seperti ini. Mata uang yang ditulis pertama itu adalah mata uang dasar atau base currency. Yang kedua itu adalah mata uang pembanding atau counter currency. Contohnya ini EUR USD ya. Itu artinya euro menguat terhadap dolar Amerika. Jadi dolar Amerikanya ini melemah. Semoga sampai sini teman-teman mengerti ya. Dan ini
lihatnya di sini teman-teman. Kalau teman-teman buka MetaTrader 5 di kiri atas nih ya, ini diperbesar. Nah, itu ada mata uang, ada Euro USD, ada GBP USD ya. Nah, inilah mata-mata uangnya itu. Jadi, kalau teman-teman sudah tahu itu mata uang apa, jadi lebih mudah ya. Dan cara membacanya seperti tadi. Jadi yang di depan Euro itu menguat terhadap USD. Jadi mata uang depan menguat terhadap yang kedua. Mudahnya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi dalam transaksi forex, harga beli dan harga jual dari suatu mata uang itu akan dinyatakan dalam kuotasi bid yang artinya sell atau offer artinya buy ya. Bid itu sell, offer itu buy. Kalau bid itu adalah tingkat harga di mana kita dapat menjual base currency dan pada saat yang sama kita bisa membeli counter currency. Kebalikannya untuk offer ya. Kalau offer itu tingkat harga di mana kita dapat membeli base currency dan pada saat yang sama kita bisa menjual counter currency. Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita akan setting SL-nya, stop loss, open posisinya ya. Misalnya buy karena ini marketnya bullish ya, uptrend, dan kita juga akan setting take profit-nya. Nah, nanti itu kita akan belajar di materi yang lain ya. Nah, perbedaan forex dan saham. Beda ya teman-teman ya. Untuk forex, produk yang diperdagangkan adalah kontrak harga mata uang sebuah negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan saham adalah surat berharga saham ya, kepemilikan saham sebuah perusahaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi waktunya. Kalau forex itu terbuka 24 jam 5 hari seminggu. Tapi kalau saham itu tergantung dari aturan jam kerja yang ada di bursa efek di masing-masing negara. Nah, untuk trading session itu jam trading forex. Seperti yang tadi dibilang kan 24 jam non-stop ya. 5 hari dalam seminggu. Nah, waktu pasar forex itu mengacu pada jam ketika peserta pasar forex udah buka. Artinya kita dapat membeli, menjual ya, menukar atau berspekulasi pada berbagai pasangan mata uang. Nah, ini masih soal trading session ya teman-teman. Biasanya waktu pasar forex tuh dapat dibagi jadi 3 sesi ya, atau ada 3 jam trading di mana aktivitas berada pada puncaknya. Misalnya ini jam trading Asia, jam trading Eropa, dan jam trading Amerika Utara. Nah, jam trading ini juga umumnya tuh dikenal sebagai ada sesi New York, sesi London, dan sesi Tokyo. Nah, jadi yang perlu diingat teman-teman, nggak semua waktu pasar forex itu memiliki kondisi yang sama ya, nggak semua. Ada waktu trading forex di seluruh dunia ketika price action-nya itu berubah-ubah secara konsisten. Tapi ada kalanya pergerakan harganya itu sepenuhnya tenang. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan mengapa trading di forex itu beresiko tinggi ya. Karena kondisinya itu ada yang memang volatilitasnya tinggi ya, perubahannya tinggi. Jadi perubahannya itu bingung ya, bikin bingung tradernya gitu. Ada juga yang tenang, tapi nggak selamanya tenang itu bisa membuat atau menghasilkan profit juga. Jadi memang kita perlu benar-benar menganalisa. Nah, ini ada istilah-istilah forex teman-teman, yang biasanya teman-teman sudah dengar ya. Ada pip ya, ini adalah satuan poin terkecil untuk mewakili perubahan harga dalam trading. Dan hitungan pip adalah 4 angka di belakang titik. Nilai 1 poin pips itu bervariasi ya, tergantung pada pasangan mata uang yang ditradingkan ya ketika kursus saat trading. Maksudnya ketika kurs saat trading ya. Jadi misalnya nih 1 poin pip pada pasangan Euro USD
maka akan berbeda dengan nilai 1 poin pip pada pasangan USD JPY. Beda ya. Jika hitungan 1 poin pip pasangannya Euro USD ini 1.2406. Itu artinya ada angka keempat setelah titik. Kemudian 1 poin pip pasangan USD JPY 109.250. Ini angka kedua setelah titik. Nah, lebih jelasnya kayak gini. Apabila harga Euro USD bergerak dari 1.5302 ke 1.5301, maka akan menjadi pergerakan 1 pip. Sedangkan jika harga USD JPY 108.540 ke 108.530 itu jadi pergerakan 1 pip. Nah, akumulasi keuntungan dan kerugian selama posisi berjalan mengikuti pergerakan harga dalam forex juga dihitung dalam satuan pip, atau secara jamaknya ya pips ya, tinggal ditambahin S aja. Ya, ini istilah berikutnya lot ya, pasti sering dengar juga nih. Letter of trade. Jadi lot itu adalah satuan ukuran dalam transaksi trading yang kita lakukan. Satuan lot dalam pelaksanaan transaksi memiliki ukuran minimum sebagai berikut. Misalnya satu lot itu ya untuk regular atau standard account. Kalau 0,1 itu 0,1 lot itu untuk mini account. Contract size. Nah, contract size ini adalah ukuran kontrak atau nilai transaksi yang sebenarnya dalam mata uang ya. Contohnya 100.000, misalnya mata uangnya apa? Per lot. Itu untuk account regular dan standar ya. Kalau misalnya 10.000 per lot gitu ya, tergantung mata uangnya, itu untuk account mini. Nah, contohnya nih, satu lot USD JPY sama dengan 100.000 US dollar. Ini adalah contract size. Dan satu lot Euro USD itu 100.000 US dollar. Ini juga contract size. Nah, ini juga yang sering kita dengar ya saat trading, yaitu entry. Nah, ini adalah keputusan trader atau investor ketika memasuki pasar dan melakukan pembelian ya pada waktu dan harga aset tertentu. Jadi kalau sedang uptrend ya maka entry-nya buy. Dan kalau sedang downtrend ya maka entry-nya sell. Jadi setelah ada sinyal dari price action ya, setelah dianalisa juga bisa entry buy atau entry sell. Jadi bisa buy, bisa sell ya. Nah, ada juga istilah margin call. Ini biasa orang nggak mau dengar trader ya, menghindari ini ya, tapi kadang sulit dihindari juga. Jadi satu kondisi di mana trader mendapatkan peringatan bahwa dananya untuk trading itu sudah tidak mencukupi ya. Dengan kata lain dia ya bangkrut gitu. Nah, dengan belajar forex, teman-teman bisa antisipasi agar tidak terjadi margin call. Nah, ini kata-kata yang bagus ya teman-teman, bahwa seorang trader sukses itu tidak datang dari lahir ya. Mereka jadi sukses karena sering belajar, sering praktek. Jadi jam terbang juga membantu Anda agar bisa profit konsisten. Itu tujuannya ya untuk trading ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita ketemu di materi berikutnya. Selamat belajar dan salam profit.